Halo semua yang suka dengan cerita-cerita film, bagaimana kabar tak? Semoga sehat ki semua. Gudang Film akan mengisi waktu tak dengan cerita film yang sangat menarik, menghibur, dan menginspirasi. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata. Ceritanya ini toh, ada seorang guru yang ditugaskan di sekolah yang siswanya banyak-banyak dari keluarga miskin, yang pekerjaannya sebagai pemetik buah dan sayur. Guru ini mengajar sains, yang merangkap sebagai asisten pelatih football. Tapi ini tim footballnya selalu jadi kalah, tidak pernah menang. Para siswanya memang tidak ada bakatnya main football. Tapi mereka kuat kilari dan napasnya panjang. Tidak cepat capek karena kondisi yang membuat mereka selalu berlari. Kalau sudah lari dari ladang, pergi ke sekolah dengan berlari. Tidak ada kendaraannya kodong. Pokoknya setiap saat mereka lari, tapi bukan lari dari kenyataan. Bagaimana perjuangan sulit mereka menjadi juara pada lomba lari lintas alam di tengah-tengah kehidupan mereka yang berat? Mari kita ikuti kisahnya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, sempatkan ki dulu subbreaker ki ini channel supaya harga minyak goreng kembali murah. Oke, terima kasih Di. Film dimulai pada kejadian tanggal 21 Agustus 1987 di Idaho. Di situ ada guru yang namanya Jim White yang merangkap sebagai pelatih football. Pak Jim saat itu sedang kesal karena timnya kurang semangat dan kalah telak. Apalagi buat rekor baru dengan rekor kebobolan terbanyak di sekolahnya. Waktunya dia coba kasih motivasi timnya supaya semangat ki. Ada ki siswa yang senyum-senyum. Baru dia juga kaptennya. Tidak sopan sekali ki. Jadi jengkel ki Pak Jim. Langsung lempar ki pakai sepatu dan berdarah ki mukanya. Gara-gara ini pindahkan ki kerjanya Pak Jim ke McFarland. Sekeluarga ki pindah Pak Jim. Ada istrinya dan 2 anaknya yang cewek. McFarland ini salah satu kota termiskin di Amerika. Mayoritas penduduknya yaitu imigran dari Meksiko. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pemetik buah dan sayuran. Sore harinya, mereka sampai di rumah dinasnya. Malamnya Pak Jim sekeluarga mau pergi cari makan malam, tapi susah ki menunya. Tidak ada ki coto, soto, apalagi nasi campur. Yang ada makanan Meksiko semua. We got tacos, tortas, burritos, tostadas, and quesadillas. Sudahnya makan, mau pulang, tapi di luar ada ki rombongan mobil datang. Kaget ki Pak Jim dan khawatir, karena dia kira itu gerombolan pareman. Dia cepat-cepat ki suruh anaknya masuk mobil dan tinggalkan tempat itu. Sampainya di rumah, Pak Jim tidak tenang, tidak aman dia rasa di situ. Banyak ki pareman. Dia mau kasih pindah ki keluarganya ke Bakersfield, biar dia yang tinggal di McFarland. Tapi istrinya tidak mau, tidak cukup ki gejita kalau tinggal ki di Bakersfield. Tahan dulu, bisa itu tinggal ki di sini, jangan ki khawatir. Begitu istrinya Pak Jim menghibur. Hari Seninnya, Pak Jim menghadap kepseknya SMA McFarland. Namanya Pak Camilo. Belum apa-apa, Pak Camilo sudah mengeluh sama Pak Jim. Di sini susah, anggaran terbatas, baru banyak ki anak-anak bermasalah. Suka berkelahi, merokok, dan bolos, gara-gara membantu orang tuanya kerja di ladang. Sudah ada pelatih football namanya Pak Jengs, makanya Pak Jim disuruh menjadi asistennya Pak Jengs. This is your new overqualified assistant. Hari pertama mengajar, Pak Jim mengabsen. Belum bisa selesai mengabsen, ada mama-mama datang jemput 3 anaknya. Dia bersaudara. Padahal pelajaran belum selesai. Mereka dijemput karena ada ladang yang mau dipanen. Setelah mengabsen, Pak Jim menyuruh mereka lari keliling lapangan. Tapi ada satu siswa namanya Johnny yang tidak mau lari. Karena dia merasa sebagai anggota tim football. Padahal bodinya kecil. Tidak cocok kau ikut football, kata Pak Jim. Pak James tetap menyuruh Johnny tetap masuk lapangan. Tapi Pak Jim justru melarang masuk. Gara-gara ini, Pak James melapor ke kepala sekolah bahwa Pak Jim tidak bisa diatur. Sehingga Pak Jim mengalah dan mundur dari asisten tim football. Di suatu rumah, diperlihatkan seorang siswa bernama Thomas yang sudah bangun sejak pukul 4.30. Setelah minta izin sama neneknya, Thomas pun mulai berlari meninggalkan rumahnya pergi ke ladang. Di rumah yang lain, dia bersaudara pun dikasih bangun sama mamanya. Mereka pergi untuk memetik buah pada pagi itu. Tapi begitu mau jam 7, mamanya pun kasih ingat untuk segera ke sekolah. Dan mereka pun ke sekolah dengan berlari. Pak Jim yang melihat potensi siswanya sebagai pelari, kemudian menghadap ke Pak Camilo. Pak Jim mau buat tim lari lintas alam dan akan mengikuti kejuaraan wilayah di California tahun ini. Awalnya Kepsek tidak mau karena tidak ada dananya. Tapi ngotot ki Pak Jim, karena olahraga ini mendapat bantuan dana dari pemerintah. Taunya bilang ada dananya, Pak Camilo pun setuju. Pak Jim mulai membentuk tim, dimulai dari Johnny yang sudah keluar dari football. Johnny dikasih tugas untuk mencari 6 orang lagi, karena satu tim anggotanya terdiri dari 7 orang. Dan harus ada Thomas dan Dias bersaudara dalam tim itu.
Di kantin ada mesin minuman. Saat itu Cardenas kedapatan mencungkil uang dan dituduh mencuri sama Pak Jeng. Tapi Pak Jim datang membela dan mengatakan bahwa dia yang suruh karena uangnya tersangkut di mesin. Sebagai balasannya ke Pak Jim, Cardenas pun mau masuk tim lari. Di kantin sekolah, Thomas terlibat perkelahian dengan siswa yang membuli adiknya. Dia mau diskorsing dan Pak Jim pun menolong supaya tidak diskorsing. Yang penting Thomas mau gabung di tim lari. Sementara itu, Johnny pun berhasil membujuk Diaz bersaudara dan Victor untuk masuk tim lari. Dan lengkapnya ada 7 orang yang masuk di tim lari lintas alam SMA McFarland. Pada latihan pertama kali, Pak Jim melihat sepatu timnya. Tidak adakah sepatu larimu? Mereka menjawab, ini Ji sepatu tak. Ini Ji dipakai ke sekolah, ini juga dipakai ke gereja, dan ini juga dipakai ke ladang. 1 Ji untuk semua. Pada tanggal 6 Oktober 1987, tim lari lintas alam McFarland mendapat undangan untuk ikut lomba lari lintas alam di Palo Alto. Pada lomba persahabatan itu, Pak Jim belikan kaos tim dan sepatu baru. Saatnya membuktikan hasil latihan yang sudah mereka jalani. Aturan penskoran lomba lari lintas alam yaitu dengan menjumlahkan posisi finish setiap anggota tim. Jika anggota tim mendapat posisi pertama, berarti tim mendapat poin 1. Kalau posisi 5, maka tim mendapat poin 5. Jadi nanti dijumlah, tim dengan jumlah nilai terendah itulah pemenangnya. Sebagai tim yang baru mulai, McFarland dibully oleh tim lain. Yeah, they can't run without a cop behind them. Or a Taco Bell in front of them. McFarland hanya bisa menelan bulian itu. Dan lomba pun dimulai. Hasilnya, tim McFarland juara 4 dari 4 peserta. Semua anggota tim loyo, letih, dan lesu. Mereka merasa gagal dan tidak punya semangat untuk kembali berlatih. Tapi Pak Jim mengatakan bahwa semua itu karena salah dia. Dia tidak tahu bahwa lintasannya ada pendakian yang terjal. Jadi semua anggota tim kewalahan di lintasan pendakian. Latihan berikutnya, Pak Jim membawa mereka ke tumpukan biji almond yang menyerupai sebuah bukit. Latihan kali ini untuk melatih kecepatan lari jika menemui lintasan yang mendaki. Ini berat, coach. Mereka mulai mengeluh. Apa? Berat? Jadi mau kau baring dan rebahan saja? Berat itu saat kau dilewati lawanmu di tanjakan terakhir, sebelum finish. Berat itu saat kau kalah dan kau belum keluarkan kemampuan terbaikmu. Begitu kata Pak Jim. Dan mereka pun berlari lagi mendaki bukit-bukit kecil itu. Sungguh berat mintong latihan kali ini. Tapi justru Thomas sekarang yang tidak mau berhenti. Thomas menantang Pak Jim. Mau berapa kali, coach? 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali? Kita ini tidak mungkin jadi pelari, kita ini pemetik buah, ungkap Thomas penuh emosi. Sebenarnya Thomas merasa frustasi dengan masalah keluarganya. Bapaknya pergi keluar kota dan tidak dapat pekerjaan apa-apa. Bapaknya hanya mampu menjadi buruh petani buah dan sayur. Dan Thomas pun mundur dari tim. Ini yang bikin pusing Pak Jim. Gara-gara sibuk melatih, nah lupa Pak Jim beli kue ulang tahun anaknya. Ngambek anaknya. I'm sorry I was late. Akhirnya Pak Jim keluar malam-malam carikan kue ulang tahun anaknya. Di tengah jalan, Pak Jim justru ketemu dengan Thomas yang sedang duduk di jembatan layang seperti orang yang mau bunuh diri. Thomas frustasi dengan keadaan keluarganya. Bapaknya hanya pemetik buah dan bukan mandor. Sekarang dia pulang mau kembali jadi pemetik buah dan sayur. Pak Jim mengatakan hanya kemampuan lari yang bisa kau andalkan untuk merubah nasibmu. Kalau kita juara, maka kamu bisa kuliah dan kamu bisa memutus kutukan sebagai pemetik buah dan sayur. Dan Thomas pun berjanji untuk masuk lagi dengan tim. Tim McFarland pun kembali lengkap. Mereka latihan kembali di lintasan datar. Dan Pak Jim mengiringi dengan naik sepeda. I'm not the ice cream man. Pada tanggal 2 November 1987 diadakan Dwi Tarung dengan SMA Clovis. Pak Jim memberi semangat ke timnya. Santai moko saja, ini Dwi Tarung. Cuma kita dan mereka. Mereka kelihatan tangguh dan peringkatnya bagus. Mereka pikir kita ini lemah. Saatnya kita lihat hasil dari latihan keras kita. Dan lomba pun dimulai. Dan Thomas berhasil sebagai yang tercepat. Begitu pula Dani.
berhasil sprint mengalahkan seorang lawan dari Clovis. Setelah perhitungan skor, McFarland mendapat skor 27 dan Clovis mendapat skor 28. Skor terendah sebagai pemenangnya. Inilah kemenangan pertama dari McFarland, meskipun cuma lomba persahabatan. Pada latihan berikutnya, ada hal yang tidak terduga. Diaz bersaudara keluar dari tim. Bapaknya sekaligus mandornya melarang Diaz untuk berlatih lagi karena mengganggu pekerjaan mereka sebagai pemetik buah. Pak Jim pun pergi ke rumahnya Diaz bersaudara. Di rumahnya Diaz, Pak Jim ikut makan siang. Sambil makan dia berpikir kapan ini bisa bicara dengan bapaknya Diaz. Akhirnya bapaknya Diaz bicara. Saya tahu maksudmu datang. Pasti mau suruh anakku latihan lari lagi. Itu olahragamu sama ji dengan TV di keluarga kami. Sama-sama tidak penting. Kalau 3 anakku latihan berarti kurang ki tenaga kerjaku. Kalau kurang ki tenaga kerjaku, kurang ki juga hasilnya. Nah itu hasilnya seperti yang kita makan tadi sama-sama. Dan tidak berharap ya kamu bisa memahami hal ini. Demikian pernyataan bapaknya Diaz bersaudara. Pak Jim pun pulang. Tapi Pak Jim tidak putus asa. Pagi harinya, Pak Jim ikut keluarga Diaz untuk kerja memetik sayur. Kaget ki Diaz bersaudara. Pak Jim ingin merasakan tetesan keringat keluarga Diaz saat bekerja. Dan Pak Jim pun ikut memanen sayur kol. Sebagai pemetik, mereka tidak dibayar per jam, tetapi dibayar per ladang. Semakin cepat selesai, mereka bisa mendapat pekerjaan lain di ladang yang lain. Akhirnya Pak Jim menemukan jalan tengah, artinya latihan jalan dan pekerjaan bapaknya Diaz juga tidak berkurang hasilnya. Jadi Pak Jim mengundurkan jadwal latihan jika ada pekerjaannya Diaz bersaudara. Dan kalau ada pertandingan yang akan diikuti, maka Diaz bersaudara akan lembur bekerja, kalau perlu Pak Jim ikut juga memanen. Karena kesungguhan Pak Jim memahami keadaan keluarga Diaz, maka bapaknya Diaz pun akhirnya mengizinkan Diaz bersaudara untuk ikut latihan dan lomba lagi. Dan Diaz bersaudara pun kembali siap ikut latihan. Atas ketulusan Pak Jim melatih anak-anak mereka, akhirnya para orang tua mengadakan penggalangan dana. Mereka mengadakan basar dan pencucian mobil. Rombongan mobil dari omnya Victor pun datang. Pak Jim minta maaf sama omnya Victor yang bernama Hafi saat malam pertama dia datang, karena mengira mereka adalah geng jalanan. Berkat dukungan dari orang tua, maka tim lari lintas alam McFarland mulai menunjukkan prestasi. Dan mereka pun tambah semangat latihan. Dengan pencapaian ini, maka mereka memiliki peluang untuk tampil di kejuaraan wilayah. Dan jika mereka lolos babak kualifikasi, maka mereka harus mulai memikirkan akan kuliah di mana. Perguruan tinggi di wilayah itu memiliki fakultas pertanian, ilmu tanaman, dan ilmu pemeliharaan anggur. Pasti kalian sudah menguasai separuh dari ilmu-ilmu itu. Dan jika kalian berhasil menjadi sarjana, tentu kalian bisa membantu ekonomi keluarga tanpa harus menjadi pemetik buah dan sayur. Itu pandangan dari Pak Jim untuk motivasi anak didiknya. Pada tanggal 26 November 1987, tim McFarland mengikuti kualifikasi wilayah di Stallion Oak, dan mereka harus masuk 4 besar. Jangan mau kau lihat terus lintasan di gunungnya. Kalau nanti kau merasa menderita lari, lihat di sampingmu atau di depanmu. Mereka pelari lain juga pasti menderita. Jadi yang jadi pemenang adalah pelari yang bisa mengatasi penderitaannya. Lihat mereka, kita ini lebih tangguh dari mereka. Begitu Pak Jim memberi semangat kepada siswanya. Dan pertandingan pun dimulai. Berkat latihan, mereka mampu menaklukkan lintasan mendaki. Dan mereka pun berhasil menduduki peringkat 4. Artinya, McFarland ikut kejuaraan wilayah. McFarland's going to state. You hear that? Dan sebagai hadiah, Pak Jim mengajak mereka ke pantai, karena seumur hidup mereka tidak pernah ke pantai. Para warga McFarland yang merasa mendapat kebanggaan dari kejuaraan lari lintas alam ingin membalas kebaikan Pak Jim. Mereka sepakat untuk mengadakan pesta ulang tahun Juli yang ke-15, karena pesta yang ke-15 Juli belum sempat diadakan. Pesta ultah ke-15 untuk seorang gadis di sana merupakan suatu tradisi yang biasa disebut kucinera. Dan pestanya pun berlangsung meriah. Dalam sambutannya, Pak Jim sangat berterima kasih kepada semua warga yang telah bermurah hati untuk mengadakan pesta buat anak gadisnya. Thomas yang naksir sama Julie memberi hadiah gelang yang dibuat oleh neneknya. Pesta diakhiri dengan mengajak Julie diarak dengan rombongan mobil omnya Victor. Mereka berkeliling kota. Tapi terjadi insiden penyerangan terhadap rombongan Hafi yang dilakukan oleh geng jalanan. Namun Hafi berhasil melindungi Julie. Karena tragedi itu membuat Pak Jim merasa keluarganya tidak aman berada di McFarland. Pak Jim menimbang penawaran menjadi pelatih di Palo Alto.
Di Palo Alto, Pak Jim mendapat tawaran pekerjaan tetap sebagai kepala program atletik dan lintas alam. Di sana Pak Jim mendapat gaji yang tinggi, perubahan yang lebih besar, dan fasilitas yang lebih lengkap daripada McFarland. Maksud kepergian Pak Jim diketahui oleh Thomas yang diberitahu sama Julie. Thomas merasa kecewa karena ternyata Pak Jim ingin meninggalkan McFarland di saat mereka akan menghadapi pertandingan kejuaraan wilayah. Thomas maklum, pasti Pak Jim akan mencari yang lebih baik, gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap, karena memang tidak ada orang yang mau bertahan di McFarland, kecuali terpaksa. Karena tidak ada impian Amerika di McFarland. Pak Jim mendiskusikan dengan istrinya untuk mengambil keputusan penting ini, apakah dia ambil penawaran Palo Alto atau tetap bertahan. Istrinya berkata, "Kau tahu Ji kejadian yang sebenarnya kah? Julie itu dilindungi oleh timmu, layaknya sebagai keluarga sendiri. Kira-kira Julie bisa menemukan hal itu di Palo Alto atau di tempat lain. Tapi itu semua keputusan tak. Karena di sini kita merasa benar-benar berada di rumah yang sesungguhnya." Begitu bilang istrinya Pak Jim. Pada tanggal 12 Desember 1987, diadakan final kejuaraan wilayah di California. Tim lari lintas alam SMA McFarland untuk pertama kalinya bisa ikut kejuaraan wilayah tersebut. Pagi harinya, tim McFarland berangkat menuju lomba. Melihat lomba yang begitu besar, Dani sampai muntah karena merasa demam panggung. Namun semua itu terobati saat mereka melihat supporter yang datang. Ternyata semua keluarga dari 7 pelari datang, menonton untuk memberi semangat dan dukungan. Thomas merasa terharu karena bapaknya, mamanya, dan adiknya yang sudah melahirkan ikut menonton pertandingan itu. Begitu pula dengan keluarga Diaz. Omnya Victor juga datang. Bahkan pemilik toko kelontong di McFarland juga turut ikut. Dia rela menutup tokonya demi hari besar ini. Sebelum lomba, pelatih diberi kesempatan 3 menit untuk bicara kepada timnya. Pak Jim pun berkata, "Lihat semua yang ada di sini adalah tim terbaik. Dan mereka semua layak tampil di sini, termasuk kalian. Tapi mereka tidak memiliki apa yang kalian miliki. Mereka tidak bangun subuh sepertimu lalu pergi kerja di ladang. Mereka tidak bersekolah seharian lalu kembali ke ladang yang sama. Itu yang kalian lakukan. Hampir setiap hari kita lari bersama sejauh 8-10 mil. Kalian hadapi penderitaan yang lebih berat dari mereka. Mereka tidak melakukan apa yang kalian lakukan, bahkan membayangkan saja tidak. Saat aku dan Diaz bersaudara di ladang, jujur, itu adalah hari kerja terburuk yang pernah kualami. Dan aku bilang pada diriku, seburuk apapun pekerjaanku, tak pernah ada yang seberat ini. Dan kalian lakukan itu setiap hari. Tak ada yang mustahil bagi kalian." Trace. Start pun dimulai. Jose yang terlalu bersemangat langsung memacu kecepatannya, yang justru hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Keep going. Ditegur Mi Jose, "Jangan terlalu kencang, jaga ritme larimu." Jose terlalu kencang dan dia bisa kehabisan napas. Dan Jose pun mulai kedodoran, mulai lowbat. What's happening, Mom? Dani yang menyaksikan Jose mulai kehabisan napas, memacu larinya untuk bisa menggantikan posisi Jose. Dan luar biasanya, Dani gendut pun seolah-olah menggelinding melewati semua pelari. Thomas pun berhasil menduduki posisi pertama. Lalu Damasio, dan Dani Diaz pun berhasil melewati banyak pelari untuk masuk garis finish. You're number 5 runner, man. Pembacaan pemenang pun dilakukan. McFarland. Dan tim SMU McFarland berhasil menduduki juara 1 tingkat wilayah California. Keberhasilan ini mengubah jalur hidup ke-7 pemainnya. Keberhasilan itu mampu merubah masa depan 7 pelari McFarland. Yang pertama, Thomas Valles menjadi pelari di College of the Squares, sekarang menjadi pelatih tim atletik SMP McFarland. Yang kedua, Damasios Diaz menjadi pelari di College of Squares juga, dan sekarang menjadi detektif polisi. Yang ketiga, Dani Diaz lulus dari Fresno State University, sekarang menjadi guru di SMA McFarland. David Diaz lulus di Fresno State University, sekarang menjadi pimpinan kawasan Taman Wisata McFarland yang lahannya dimiliki oleh Diaz bersaudara. Johnny menjadi pelari di Cal State Bakersfield dan sekarang mengajar di SMP McFarland. Victor dapat beasiswa di Cal Poly dan juga bekerja di McFarland. Sedangkan Jose menjadi penulis di Los Angeles Times dan sekarang menjadi Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara Jim White pensiun pada tahun 2003 setelah mengajak
pelarinya keliling dunia, mengikuti lomba di Amerika, di Eropa, dan Asia, dan masih tetap tinggal di McFarland. Begitu Mi ceritanya film yang berjudul McFarland, yang dibuat pada tahun 2005. Semoga bisa menjadi inspirasi dan membuat kita terhibur. Jangan lupa tekan tombol merah, lalu tombol like dan kasih ke komentar. Terima kasih dan salam good feel. Semangat Kidi!